Halo teman-teman, aku Lucy Widianti dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada mata kuliah Bimbingan Konseling, kali ini aku akan membahas kasus yang berjudul Bolos Kelas Demi Game Online Tuntas. Jadi, aku sudah melakukan kegiatan observasi di salah satu SMP negeri daerah Tangerang Selatan. Aku pun sudah berkomunikasi dengan guru bimbingan konseling di sekolah tersebut. Jadi, di sekolah tersebut pernah ada satu kasus, ada peserta didik 5 orang laki-laki kelas 8 atau kelas 2 SMP. Mereka melakukan kegiatan bolos kelas bersama, sudah terulang selama 2 kali, dan sudah mendapatkan laporan juga dari warga sekitar tentang anak-anak tersebut. Mereka keluar sekolah tanpa sepengetahuan dari penjaga sekolah, jadi mereka membawa gawai melakukan kegiatan berkumpul bersama di warung belakang sekolah. Beberapa warga melihat mereka melakukan kegiatan bermain game online bersama. Hal ini pun dilaporkan kepada pihak sekolah sesuai dengan aduan dari warga, yaitu mereka bolos kelas dan bermain game online bersama di warung belakang. Guru-guru bimbingan konseling memanggil mereka ke dalam ruang bimbingan konseling dan mereka diberikan kesempatan untuk menyampaikan alasan mengapa mereka melakukan kegiatan bolos kelas bersamaan. Kelima anak tersebut menyampaikan alasan yang sama. Mereka hanya bolos kelas 2 kali dalam 2 pekan, hari yang sama. Karena mereka tidak suka dengan mata pelajaran matematika. Bukan karena mata pelajarannya yang susah, tetapi karena guru matematikanya tidak mau memberikan kesempatan kepada mereka, tidak mau memberikan waktu yang lebih banyak kepada mereka untuk memahami materi tersebut. Hal itu yang membuat mereka merasa tertekan di dalam kelas. Akhirnya, oleh guru bimbingan konseling dipanggil beberapa teman kelasnya untuk memberikan kesaksian apakah yang disampaikan oleh kelima peserta didik laki-laki tersebut benar, dan ternyata memang benar. Jadi ada faktor lain kenapa mereka lebih memilih bolos kelas bersamaan dan bermain game online di warung belakang sekolah. Bukan karena mereka takut atau tidak suka pada mata pelajaran matematika, tetapi karena guru matematika tersebut tidak mau memberikan ruang, kesempatan, dan waktu yang sedikit lebih lama untuk mereka memahami materi yang bagi mereka cukup sulit. Nah, jadi dari kasus yang sudah aku deskripsikan tadi, kita sama-sama bisa tahu penyebab mengapa peserta didik lebih memilih bolos kelas untuk menuntaskan game online-nya, karena mereka merasa tertekan pada mata pelajaran matematika. Lebih tepatnya pada guru matematika tersebut, yang mengakibatkan kelima peserta didik tersebut bolos kelas dan berkumpul untuk bermain game online bersama di warung belakang sekolah. Teman-teman, jika dalam kasus tersebut tidak diatasi, maka akan menimbulkan kebiasaan buruk kepada peserta didik, yaitu terbiasa bolos kelas pada mata pelajaran tertentu. Dan akan semakin berbahaya jika konselor lalai karena peserta didik akan semakin menganggap remeh kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Nah, teman-teman, kasus tersebut bisa masuk ke dalam kasus ringan dan juga bisa masuk ke dalam kasus berat. Yang akan menjadi pertimbangannya adalah frekuensi kejadiannya, seberapa sering dan seberapa besar dampak dari kejadian tersebut. Untungnya, kejadian tersebut hanya terjadi selama 2 kali dalam 2 pekan dan tidak memengaruhi teman-teman kelas lainnya. Aku melakukan studi kasus ini dengan cara mempelajari cerita peserta didik tersebut dari guru bimbingan konselingnya langsung. Jadi cerita ini benar-benar terjadi dan sudah terselesaikan. Teman-teman, berdasarkan hasil komunikasi bersama antara pendidik dengan peserta didik tersebut dan solusi yang diberikan pihak bimbingan konseling, yaitu mengadakan pertemuan antara guru matematika tersebut dengan peserta didik
kelima orang tadi. Peserta didik meminta maaf kepada pendidik, begitupun juga dengan pendidik yang meminta maaf kepada peserta didik dengan cara baik-baik. Guru matematika tersebut pun berjanji akan lebih bijaksana lagi dalam mengajar, memberikan ruang, kesempatan, dan waktu kepada para peserta didik untuk memahami materi dari pembelajaran, dan peserta didik pun berjanji akan lebih semangat dan bersungguh-sungguh lagi untuk memahami materi pembelajaran. Sebagai konselor, kita harus tahu bahwa ada tujuan umum perkembangan individu. Bagaimana jika kasus tadi tidak ditangani atau diatasi, namun terlambat? Ia akan menjadi kebiasaan buruk bagi perkembangan diri peserta didik tersebut. Dan sebagai konselor pun kita harus mengetahui tentang tujuan umum kemandirian individu. Bagaimana perkembangan diri dari peserta didik tersebut jika kasus tersebut sudah ditangani. Ternyata mereka kembali semangat belajar dan bersungguh-sungguh dalam materi yang diberikan. Bukan hanya pada mata pelajaran matematika, tetapi kepada semua mata pelajaran, dan juga semakin menghargai semua tenaga pendidik di sekolah. Teman-teman, tahukah kalian tentang pernyataan, bagi pelayanan bimbingan konseling, manusia adalah segala-galanya. Hal ini menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat kepada manusia dalam hal bimbingan dan konseling. Mengaitkan maksud dari pernyataan tersebut dengan kasus tadi, bahwa sebagai seorang konselor, kita harus memiliki 4 hal. Yang pertama, pemahaman empatik. Kita juga harus mengetahui hal apa saja yang terjadi dari kedua belah pihak yang tidak dapat melakukan kerjasama dengan sehat. Yang kedua, pendekatan individual. Sebagai seorang konselor, kita harus mampu memberikan ruang dan kesempatan kepada setiap pihak untuk berbicara dan mendengarkan. Yang ketiga, dukungan holistik. Sebagai seorang konselor, tentunya kita harus memahami bagaimana perkembangan setiap peserta didik tentu saja berbeda. Perlu mengadakan diskusi antara pendidik dengan peserta didik agar tidak ada kesalahpahaman, agar tidak ada tindak ketidakadilan dari kedua belah pihak. Dan kita mampu memberikan dukungan kepada pendidik dan peserta didik secara adil dan merata. Dan yang keempat adalah pemberdayaan. Sebagai seorang konselor, tentunya kita harus memiliki prinsip bahwa permasalahan diusahakan untuk tidak terulang lagi dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Jadi teman-teman, sebagai seorang konselor, tentunya kita harus mampu memahami bagaimana cara kita mendekati individu dan juga menyelami rata perasaan dan pola pikir mereka. Tentunya, tingkah laku adalah reaksi yang diberikan oleh diri kita kepada lingkungan sekitar kita. Tingkah laku mencangkup berbagai hal seperti respon verbal, gerakan fisik, dan juga reaksi emosional kita. Itu sebabnya kita juga harus mampu memahami kondisi setiap orang yang tentunya berbeda-beda. Nah, itu adalah pembahasan mengenai kasus bolos kelas demi bermain game online tuntas, beserta solusi dan juga bagaimana cara sebagai seorang konselor menyikapinya. Semangat selalu dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa teman-teman.